Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita pasti punya masa-masa yang gelap, yang sulit, yang kita bingung mau bagaimana, apalagi kita kalau ada di titik yang paling bawah, sedang menurun dalam kehidupan. Entah sakit, entah juga dalam kehidupan yang penuh tantangan, pelayanan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang pasti kita mempunyai masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap, masa-masa di mana kita tidak tahu kita harus lari kemana, harus buat apa, harus bagaimana. Bagaimana yang dialami oleh Elisabet, juga dia pengalaman yang tidak mudah dia terima. Sudah tua, dapat tiba-tiba dia harus mengandung, pasti malu, pasti bingung, pasti juga takut. Dan dia juga tidak mengerti, dia makanya mengisolasikan diri. Nggak ada orang yang perhatikan dia juga. Dia membutuhkan orang yang bisa dia cerita, dia ngobrol. Sakaria juga nggak ada ceritanya yang dikisahkan oleh Injil Lukas yang kita dengar kisah ini. Ya, pasti pengalaman yang dialami bisa dimengerti oleh juga orang yang mengalami. Mengingatkan saya juga ketika saya pertama kali juga harus beradaptasi dalam situasi yang baru di Filipina. Saya beruntung karena ada Romo yang juga baru kembali dari studinya di Eropa, dan dia juga punya pengalaman mengalami kesulitan, dan makanya dia bisa berbicara, bisa mengerti, dan bisa membantu, menghibur kita-kita yang baru datang waktu itu, ya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Yang saya juga alami saat ini juga sama. Pasti pengalaman-pengalaman yang tidak kita mengerti, kita harus jalani. Tiba-tiba ketika ada orang yang juga akan datang dan mengatakan, saya juga punya pengalaman yang sama.
Dulu kata dosen saya, waktu saya di Denmark, waktu saya di Eropa, saya juga sendirian. Jadi kalau kamu perlu apa, butuh apa, kamu bilang sama saya. Bisa hubungin saya. Tanya sama saya. Nanti saya pasti akan bantu. Begitu juga saya pikir Bunda Maria yang juga punya pengalaman yang sama. Wanita yang hamil berjumpa dengan wanita yang hamil, pasti dia juga bisa saling mengerti satu sama lain. Bagaimana perasaan solidaritasnya, bagaimana punya kasih, karisma, talenta untuk sebagai seorang wanita mau untuk mengayomi, mau menemani. Yang jadi menarik, bagaimana tiba-tiba kita bisa cari orang yang bisa cocok dengan kita untuk bisa kita curhat, kita bisa berbalik, kita bisa cerita dengan segala kesulitan-kesulitannya. Sakaria nggak ada di sini. Mungkin dia juga nggak bisa omong karena yang pasti kita dengar dalam kisahnya. Dia juga masih bingung. Elizabeth yang jalanin pasti susah juga. Inilah yang kita cari bersama-sama, kepada siapa kita harus kembali kalau kita juga punya pengalaman yang sama. Tiba-tiba Maria datang ke Elizabeth dan kok bisa cocok langsung ketemu. Kayaknya kita juga merasa ketika ya ada Romo pendamping saya yang langsung bilang, kamu kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada kekurangan, bilang sama saya. Ketika ada dosen yang juga mengatakan, kamu kalau butuh apa yang kamu kurang? Charger, ini, itu, ini, beritahu saya. Kok langsung kita rasa, orang ini kok bisa tahu ya, apa yang saya alami, apa yang juga kita alami dalam masa-masa itu, kita kadang-kadang nggak tahu, kok bisa. Apakah Elizabeth juga punya pengalaman yang sama dalam peristiwa ini? Saya pikir juga demikian. Tiba-tiba kok Maria bisa datang dan bisa tahu, dan dulu belum ada HP, kalau kita mesti juga belum ada WA, belum ada juga koran, belum ada yang lain-lain. Tiba-tiba Maria datang dan Maria langsung berjumpa dengan Elizabeth, dan Elizabeth yang sendiri, yang takut, yang gelap, dia berani keluar dan tiba-tiba berjumpa dengan Maria dan melonjak lagi bayi yang dalam kandungnya. Dia pun merasakan sukacita dengan salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Bisa langsung memuliakan, memuji Tuhan di tengah-tengah kesedihannya, kegelapannya, ketakutannya, dan keisolasinya dalam kehidupan yang dia tidak mengerti. Sudah tua lagi. Ini yang kita juga mau belajar. Bagaimana Tuhan selalu punya rencana. Kok bisa tahu apa yang dialami oleh Elizabeth, dan juga mungkin yang kita alami dalam pengalaman kita sehari-hari. Tiba-tiba ada orang yang tahu dan menghibur kita, dan kita menjadi bahagia dan sukacita. Pastilah, ya kan? Kalau teman, kalau punya satu pikiran, satu hati, dan punya pengalaman yang sama, pasti bisa tahu. How did you know? Ya kan? Kok bisa tahu? Maka kita bersama-sama, ya kan? Yang butuh teman. How did you know? I need someone like you in my life. Saya butuh seorang sahabat, seorang teman yang seperti kamu dalam hidup saya. Bagaimana kamu bisa tahu? Yang lebih dalam lagi. Kok baik dalam kandungan bisa melonjak kegirangan? Kok bisa tahu juga buah tubuhmu Yesus? Kok bisa klop? Apakah Elizabeth juga punya penampakan? Malaikat Gabriel memberitahu bahwa Elizabeth, bahwa Maria juga mengandung. Kita juga tidak tahu.
Tapi bagaimana dituntun oleh Tuhan mengucapkan kata sukacita, semuanya begitu mengalir, semuanya begitu penuh berkat yang tiba-tiba bisa saling menjadi berkat, melonjak kegirangan. Terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Jadi kira-kira seperti ada sinar yang masuk. Ada juga sinar yang keluar, yang merasakan sukacita di tengah-tengah kegelapan, kesulitan dalam kehidupan kita. Elizabeth dalam hal ini ingin juga menjadi teladan kita, supaya kita juga bisa mengalami peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita yang sama. Kok bisa Elizabeth langsung kenal Mesias, buah tubuhmu Yesus? Bagaimana akhirnya yang tadinya sudah hancur berantakan, bisa disusun kembali, dirapikan kembali, ketika kita bisa merasakan Tuhan kirim seseorang yang membuat kita menjadi damai, membuat kita bisa mengalirkan berkat, menerima berkat, menerima terang, mengalirkan terang itu kembali. Perjumpaan dua tokoh ini tentu tidak hanya sampai di sini, Maria Elizabeth dan juga Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bagaikan tabut perjanjian dipertemukan untuk bisa menjadi suatu kepenuhan, suatu berkat yang berlimpah. Tabut perjanjian, kalau di zaman Nabi Musa, ya kan, orang-orang Yahudi zaman dulu itu mereka digulung. Lalu, ya kan, gulungan ada dua, yang lama dan yang baru ini dipertemukan, disimpan, di mana menjadi tempat yang suci. Pada waktu juga bangsa Israel perjalanan menuju tanah janji, mereka bawa itu tabut perjanjian, mereka simpan tempat yang suci. Inilah di mana Allah juga ada di tengah-tengah mereka. Allah yang hidup yang ada di tengah-tengah mereka. Kemana mereka pergi, dibawa, dibuka, dibaca. Begitu juga sekarang ini di zaman modern di bait Allah. Bagaimana juga ada, kalau dulu dalam bentuk tenda, dibawa mana-mana. Sekarang di bait Allah juga ada seperti itu. Bagaimana Allah yang hadir, Allah yang nyata, terus ada di mana-mana di tengah-tengah kita semua. Bagaimana pertemuan Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan dan juga Tuhan Yesus. Ini bukan hanya dalam tabut perjanjian yang lama dan yang baru disatukan, tapi ini sudah menjadi satu. Di mana bahwa lewat perjumpaan itu Bunda Maria disapa, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yohanes yang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Dan justru dalam rahim Bunda Maria, Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, justru hadir di tengah-tengah kita. Allah yang manusia menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita, yang juga Allah itu satu yang terus dibawa dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita pasti sering dengar Santo Kristoforus. Ya, ini kan Kristus, Forus itu kan pembawa Kristus. Itu kisahnya tentunya suatu sering dikatakan suatu legenda.
Ya, tidak ada Santo Kristoforus yang nyata, tapi itu suatu legenda kisah bahwa ada pembawa Tuhan Yesus yang Allah dan manusia yang satu, tinggal di tengah-tengah kita, membawa kemana-mana, ada di mana-mana. Tidak ada yang lain, justru yang asli, yang original, Kristoforus, pembawa Kristus itu Maria. Untuk yang Theotokos yang ada dalam rahim Bunda Maria, sehingga kita mau Allah yang tidak hanya manusia dan Allah sendiri tinggal di tengah-tengah kita mau bawa kemana-mana. Kita mau hadirkan di mana-mana. Apalagi di masa-masa pandemik yang tidak mudah, kita juga harus bisa menjadi tantangannya pembawa Kristus kemana-mana untuk hadir. Pasti kita punya pengalaman-pengalaman yang sedih, pengalaman-pengalaman yang sakit, pengalaman-pengalaman yang tidak mudah, tidak kita mengerti. Tapi kok bisa ada. Dia lebih tahu kadang-kadang. Kita mau ini kok dia tahu. Dan dia menyegarkan kita, menyenangkan kita, memberi kedamaian dan berkat berlimpah buat kita. Maka kita bersama-sama di minggu terakhir masa Advent ini. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, mau menjadi pembawa Kristus. Karena Tuhan Yesus akan lahir, Sang Penyelamat yang menyelamatkan kita, menjadi manusia, mau hidup bersama dengan kita di tengah-tengah kita. Jangan kita sia-siakan. Maka marilah kita juga mau membuka diri kita. Dengan kita berani untuk keluar seperti Elizabeth. Dengan kita mau untuk mendengar, melihat bagaimana banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang mau datang membantu kita untuk supaya kita bisa menemukan terang. Supaya kita bisa melonjak kegirangan seperti yang dialami oleh Elizabeth. Dan akhirnya kita bisa mengalir dan mengeluarkan salam dan berkat untuk banyak orang. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Sehingga akhirnya kita bisa kembali disemangati, hidupkan, dan kita bisa menjadi pembawa Kristus kemanapun kita berada. Dengan senyuman, dengan sapaan, dengan hiburan, dengan waktu yang bisa kita berikan, dengan talenta yang kita punya, kita mau membuat orang bahagia, membuat banyak orang sukacita. Maka menjelang kedatangan kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama untuk kita mencari siapa saja di tengah-tengah kita, keluarga kita, sesama kita, yang membutuhkan sapaan kita. Untuk orang-orang yang akhirnya merasa sendirian, tidak ada yang memperhatikan, merasa terisolasi, mereka akhirnya tahu kepada siapa mereka harus berbalik, kepada siapa mereka harus berjumpa ketika kita berani untuk datang menyapa. Meskipun lelah, seperti Bunda Maria yang naik ke pegunungan Yudea, turun naik gunung sampai di rumah Elizabeth. Sehingga akhirnya bisa menjadi pembawa Kristus untuk Elizabeth. Dan Elizabeth pun bisa menyapa Kristus dalam sukacitanya. PR kita bersama-sama. Selain tentunya di masa pertobatan kita mau menerima Tuhan lewat sakramen-sakramen yang kita terima. Marilah kita bersama-sama juga mencari, menemukan orang-orang yang sendiri, orang-orang yang takut, orang-orang yang bingung, orang-orang yang sakit, orang-orang yang di masa-masa saat ini, pandemik ini tentunya banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Kita sapa mereka, kita kuatkan mereka, kita mau menjadi pembawa Kristus. Mengikuti teladan Bunda Maria. Dengan kita bisa akhirnya Bunda Maria pun menyapa, memuliakan
nama Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Ketika kita saling menyapa, Elizabeth menyapa Bunda Maria, menyapa Tuhan Yesus, dan yang disapa pun pasti akan merasakan sukacita dan kembali bisa memuliakan Tuhan.